Belakang kita persis, Bu. Mendapati adanya laporan kedaruratan peristiwa kebakaran di sebuah pemukiman padat penduduk di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, petugas suku dinas Gulkarmat, Jakarta Pusat dengan sigap langsung meluncur ke lokasi. Sekitar jam 15.36 kami terima berita dari Jalan Sawah Besar terjadi kebakaran tadi saya sebutkan jam 15.36. Kemudian saya perintahkan untuk meluncur di TKP yang saya berangkatkan pertama dari Pasar Baru. Kebakaran hebat yang melanda pemukiman di Jalan Batu Tulis 8, Jakarta ini pun sempat membuat warga yang tinggal tak jauh dari lokasi memilih berhamburan keluar rumah. Mereka memilih meninggalkan rumah dan berkumpul di pinggir jalan sambil berharap rumah dan harta mereka selamat. Jangan sampai masuk lagi ya, ada kesusahan subuh. Keterbatasan sumber persediaan air di sekitar lokasi kejadian sempat menjadi permasalahan di awal penanggulangan kebakaran. Namun dengan cepat dan tepat, petugas mampu mengatasinya dengan baik. Karena di situ ada akses jalan sangat sempit, kemudian sumber air juga susah, maka kami berinisiatif mengambil air dari Sungai Juanda yang jaraknya ya sangat luar biasa lah. Dibutuhkan banyak solo Ambon dan masih banyak bara-bara 86. Setelah mendapatkan sumber air, hal penting selanjutnya adalah memastikan kondisi listrik sudah padam. Ya, emang rata-rata kalau di kebakaran di perumahan, kami harus berkoordinasi dengan PLN. Karena kalau kita memadamkan kebakaran, air dengan listrik sangat bertolak belakang, maka akan terjadi aliran kisah kesetrum. Dua permasalahan awal akhirnya terselesaikan. Regu pemadam Jakarta pun mulai mencoba menaklukkan api. Tapi persebaran api yang terdapat di dalam gang sempit cukup merepotkan petugas. Tim pemadam terus berupaya untuk mencegah api agar tidak menyebar luas. Beberapa sumber titik api harus dilokalisir. Sebagian warga ikut berjibaku membantu petugas pemadam kebakaran. Dengan kompak, bahu-membahu menarik selang. Tentunya aksi ini juga di bawah pantauan dan arahan petugas. Hal ini dilakukan agar aliran air mengalir lancar. Aksi yang dilakukan warga secara spontan ini pun dilakukan hingga ke dalam lorong sempit tak jauh dari TKP. Di saat petugas sedang berjibaku memadamkan kobaran api, tiba-tiba terdengar teriakan warga yang menyebut tentang kemunculan asap di tempat berbeda. Gue backup nggak apa-apa. Kepanikan warga pun kembali terjadi. Salah satu petugas yang melihat hal itu ikut berlari untuk memastikan kebenarannya. Namun setelah ditelusuri, ternyata itu hanya asap dari genset. Dengan kekompakan dan kerjasama tim yang baik dan solid, akhirnya proses pemadaman api sudah berhasil. Proses selanjutnya adalah pendinginan. Proses ini dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi kebakaran benar-benar aman dan kondusif.
Begitu pula dengan pendinginan, karena ada keruntuhannya lebih kurang dari dasar ke atas 1 meter lebih, kita harus mengurai supaya titik-titik api itu yang tersembunyi harus kita padamkan. Akibat kebakaran ini, tercatat belasan rumah kontrakan ludes terbakar hanya dalam hitungan menit dan 1 warga menjadi korban luka bakar. Ya, ada salah satu warga korban, tapi tak seberapa karena terkena sedikit panas, udah diaspirasi oleh tim kesehatan, kemudian anggota saya juga ada yang kena ambruknya gedung, hebel, tapi udah kita atasi. Akhirnya secara keseluruhan, kebakaran yang diduga berawal dari korsleting listrik ini dapat teratasi dengan tuntas. Sebanyak 56 petugas dan 14 mobil unit pemadam yang dikerahkan berhasil meredam si jago merah dalam tempo 1 jam saja. Upaya pencegahan kebakaran memang harus terus kita upayakan bersama. Tapi ketika akhirnya terjadi kebakaran, ya ujung-ujungnya jangan ragu untuk menghubungi nomor darurat 112 atau nomor telepon kantor pemadam terdekat. Saya himbau untuk seluruh warga, sebaiknya berhati-hati menggunakan listrik. Gunakan peralatan yang sesuai standar SNI. Kemudian jangan sekali-kali menumpuk untuk penggunaan listrik karena berbahaya. Ketiganya juga kepada masyarakat saya himbau, bila terjadi kebakaran, silakan hubungi kami Dinas Pemadam Kebakaran di nomor 112. Dan saya ingatkan kepada warga, jangan takut karena kami gratis sepenuhnya melayani masyarakat dengan penuh hati.